Bab 416, hancurkan semua bukti. Boom! Suara memekakan telinga terdengar. Segera setelah itu, tanah berguncang, seolah-olah akhir dunia akan datang. Julian memeluk Melanie, melompat dan melarikan diri dengan cepat, menempuh jarak lebih dari 10 meter dalam satu lompatan. Yang lain mengikuti. Mereka semua adalah pria kuat dengan keterampilan yang baik. Mereka bisa melompat beberapa meter dalam satu lompatan. Setelah mereka melarikan diri, pintu masuk pangkalan juga meledak, dan sejumlah besar percikan api keluar. Di dalam pangkalan, terjadi ledakan terus-menerus. Ledakannya begitu dahsyat hingga sebuah gunung runtuh. Akhirnya gunung itu runtuh total. Kilometer jauhnya. Ingat dalam 1 detik. Beberapa orang berdiri di puncak bukit sambil memandangi gunung-gunung yang runtuh di depan mereka. Julian tampak serius dan berkata, sepertinya ada jalan keluar lain dari lembaga penelitian bawah tanah ini. Setelah Kaisar diselamatkan, dia mengaktifkan sistem penghancuran diri, meledakkan basis penelitian bawah tanah, dan menghancurkan semua bukti. Sekarang dengan bantuan dari setelah mempelajari informasinya, sama sulitnya dengan mencoba membuat tersandung Kaisar. Jika saya mengajukan banding, saya mungkin akan dikalahkan. Apa yang harus saya lakukan? Ivan memandang Julian. Julian menggelengkan kepalanya sedikit, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Kaisar, tapi dia diizinkan melarikan diri. Ini pertarungan yang nyata. Begitu dia pulih, dia pasti akan membalas dendam padaku. Julian juga merasa khawatir di dalam hatinya. Sebuah peluang sempurna, tetapi Kaisar lolos. Begitu Kaisar kembali ke Kyoto hidup-hidup, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk membunuhnya. Karena tidak mungkin dia bergegas ke Kyoto dan membunuh Kaisar. Dalam hal ini, dia akan dicari dan tidak akan bisa berpindah-pindah negara di masa depan. Beberapa orang tidak pergi, tetapi menunggu kedatangan King Kotake di sini. Di luar gunung lain, di jalan raya, sebuah mobil hitam melaju dengan cepat. Sopirnya adalah Dr. C. Kaisar sedang duduk di kursi penumpang sekarat. Dia terkena jarum perak Julian, yang menembus dadanya, tapi dia tidak mati. Karena Dr. C adalah seorang dokter pengobatan dan seorang kultivator beracun, metodenya sangat buruk dan dia menyelamatkan nyawa Kaisar untuk sementara. Namun, Kaisar harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin, jika tidak, dia akan tetap mati. Brengsek. Kaisar duduk di kursi penumpang, menutupi dadanya dengan tangannya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan mengutuk dengan keras, Julian, anak ini, menghalangi jalannya lagi. Saya tidak bisa membunuhnya kali ini. Jika saya mencoba membunuhnya di masa depan, itu sulit baginya. Oke, berhentilah mengeluh. Dokter, C yang sedang mengemudi berkata, sekarang Anda harus memikirkan bagaimana menghadapi akibatnya. Julian dapat mengirim orang untuk menyelinap ke pangkalan, mencuri informasi penelitian, dan mengirim orang untuk bertanya tentang lokasi pangkalan domestik. Lalu dia bisa mengetahui rencanamu dan dia tidak akan melepaskannya. Wajah Kaisar menjadi gelap dan dia berkata, sekarang kita harus menyerahkan segalanya, meledakkan semua pangkalan, menghancurkan semua bukti, dan kemudian membuka kembali pangkalan penelitian di luar negeri. Kaisar mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan memerintahkan, cadangkan data, segera evakuasi, lalu aktifkan sistem penghancuran diri dan ledakan semua basis penelitian. Setelah melakukan panggilan, wajahnya terlihat kesakitan. Namun, rasa sakit di tubuhku tidak separah sakit hatiku. Dia telah merencanakannya selama beberapa tahun, tetapi sekarang tidak membuahkan hasil. Karena Julian, semua pangkalan dihancurkan. Karena Julian, kerja keras bertahun-tahun menjadi sia-sia. Julian, Kaisar mengertakkan gigi. Anda harus memikirkan bagaimana menjelaskannya sekarang, dokter. C berkata dengan tenang, ini semua salah Anda. Saya tidak akan membantu Anda disalahkan. Saya tahu, saya akan menjelaskannya. Kaisar menutup matanya, berhenti berbicara, dan mulai menutup mata dan beristirahat. Setelah Julian, Ivan dan yang lainnya menunggu beberapa saat di dekat pangkalan, banyak helikopter muncul. King Kotake tiba dengan pasukannya. Ketika dia melihat gunung-gunung yang runtuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Julian berkata, seharusnya ada sistem penghancuran diri di pangkalan. Setelah Kaisar melarikan diri, dia khawatir saya akan mengumpulkan bukti kejahatannya, jadi dia meledakkan pangkalan itu. King Kotake segera menutup 5 provinsi. Kaisar tidak dapat melarikan diri dari 5 provinsi. Begitu dia kembali, ketika saya sampai di Kyoto, akan sulit untuk membunuhnya. Selama saya mencegatnya, saya dapat membunuhnya dengan tenang dan menghilangkan momok bagi negara. King Kotake mengangguk dan segera mengeluarkan perintah. Lewati perintah, 5 wilayah militer akan dikerahkan untuk menutup 5 provinsi. Jika tersangka ditemukan, tangkap dia. Selanjutnya, Julian membawa helikopter King Kotake kembali ke Jiangzhou dan tiba di wilayah militer Jiangzhou. Melanie dikirim ke rumah sakit militer. Julian tinggal dan mulai menggunakan komputer untuk membuat potret Dr. C. Julian melihat potret yang dibuat, mengangguk dan berkata, kelihatannya agak mirip. Tidak apa-apa jika alisnya lebih tebal. King Kotake segera memerintahkan, keluarkan perintah buronan untuk menangkap orang ini. Setelah memberikan instruksi,
King Kotake memandang Julian, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saudara Fisher, orang yang Anda tangkap adalah Kaisar. Meskipun dia telah mendirikan basis penelitian dan menciptakan beberapa monster biokimia, dia adalah bagaimanapun juga pemimpin dari 5 komandan." "Saya tahu," Julian berkata, "jadi, kita tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup. Tangkap saja dia. Jika dia tertangkap, saya akan menyelesaikannya. Jika dia dibiarkan melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar." Julian juga tahu bahwa konsekuensi membiarkan Kaisar kembali akan sangat serius. Oleh karena itu, Kaisar harus mati. Malam ini, dia tidak pergi, tapi menunggu di area militer. Wilayah militer di 5 provinsi diberangkatkan dan ditutup di 5 provinsi. Mulai dari pangkalan penelitian, mereka melancarkan pencarian seperti karpet. Namun Dr. C dan Kaisar sepertinya telah melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Sepanjang malam berlalu dan tak satu pun dari mereka ditemukan. Di cakrawala, secercah cahaya pagi muncul. Julian berdiri di dekat jendela, mengamati langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, tetapi belum ada kabar. Dia tahu bahwa Kaisar dan Dr. C telah melarikan diri dan mungkin sekarang kembali ke Kyoto. "Ada langkah kaki di belakangku." Julian berbalik dan melihat. King Kotake datang dan berkata, "Saya tidak menangkap siapapun. Saya tidak tahu saluran apa yang saya gunakan untuk melarikan diri." Julian mengangguk sedikit dan berkata, "Sudah 1 malam. Mereka seharusnya melarikan diri. Saya khawatir mereka telah tiba di Kyoto sekarang. Ayo tarik pasukan kita." King Kotake berkata, "Berita baru saja datang. Tadi malam, ledakan terdengar dari banyak gunung di seluruh negeri. Hal ini menyebabkan kegemparan di internet, dan semua orang berspekulasi tentang apa yang terjadi." Julian berkata, "Kaisar seharusnya mulai menghancurkan bukti. Tempat ledakan ini semuanya adalah basis penelitian. Saya tidak menyangka Kaisar akan begitu tegas dan telah menyusun rencana selama bertahun-tahun. Dia menyerah begitu saja di atasnya." King Kotake bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Basis penelitian dihancurkan dan semuanya lenyap. Hasil penelitian di tangannya tidak cukup untuk menghukum Kaisar. Sekarang Kaisar telah menghancurkan semua basis penelitian lagi. Julian tidak tahu harus berbuat apa. "Satu langkah pada satu waktu." Julian berkata dengan lembut, kali ini dapat dianggap bahwa sesuatu telah tercapai. Setidaknya itu telah menghancurkan rencana Kaisar. Dia pasti akan mengambil tindakan selanjutnya, awasi saja Kaisar. King Kotake berkata, "Melanie telah bangun." "Baiklah, aku akan pergi menemuinya." Julian berbalik dan pergi, bergegas menuju rumah sakit militer. Bab 417, Pilihan. Suatu malam, Melanie terbangun. Dia disiksa. Dia dicambuk puluhan kali, dan setiap kali cambuk mengenai dia, kulitnya terkoyak. Dia juga dibakar dengan setrika panas. Setrika panas membara itu seperti kulit babi yang mendidih. Daging di lengan dan pahanya dipanggang. Tadi malam, dokter melakukan operasi dan membalut lukanya. Setelah Julian memasuki bangsal, dia melihat ke langit-langit dengan linglung dengan mata kusam. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia menoleh sedikit dan melihat Julian, dia tidak bisa menahan tangis. Julian berjalan mendekat, duduk di kursi di samping ranjang rumah sakit, meraih tangannya, memegang tangannya erat-erat, dan menghibur, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara Fisher, saya tidak mengatakan apapun, saya tidak mengatakan apapun." Dia berbicara dengan lemah. Dia masih bersikeras sampai hari ini. Dia juga memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa, bahkan jika dia kehilangan nyawanya. "Aku tahu." Melihat Melanie seperti ini, Julian pun merasa patah hati. Seorang gadis cantik menderita bencana ini. Dari luka di tubuh Melanie, Julian mengetahui penyiksaan macam apa yang dideritanya. Bahkan seorang pejuang yang telah mengalami ratusan pertempuran dan menerima pelatihan khusus mungkin tidak mampu menanggungnya, tapi dia, seorang wanita lemah, dapat menanggungnya. Melihat wajah pucatnya, Julian menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Itu semua karena dia. Jika dia lebih tegas dan tidak membiarkan Melanie tinggal di sisinya, maka Melanie tidak akan menderita bencana ini dan tidak akan mengalami kesulitan ini. Namun, banyak hal telah terjadi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperlakukannya dengan lebih baik selama sisa hidupnya. Dia meraih tangan Melanie, memeriksa denyut nadinya, dan memeriksa kondisi fisiknya. Selain luka luar di tubuhnya, dia tidak mengalami luka dalam. Dia hanya sedikit lemah dan perlu istirahat sebentar. Melihat mata Melanie yang penuh harap, Julian berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, kamu bisa pulih setelah istirahat sebentar." "Fisher, saudara Fisher, aku tidak menyakitimu, kan?" "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Markasnya telah diledakkan. Kamu telah banyak membantuku." Julian berkata dengan lembut. Memang. Jika Melanie tidak tertangkap, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap markas penelitian Kaisar secepat itu, dan Kaisar tidak akan meledakkan markas itu untuk menghancurkan bukti. Tidak apa-apa jika tidak. Melanie takut kesalahannya akan mempengaruhi rencana Julian, yang akan membuatnya bersalah. Julian,
Sebaliknya, tidak menganggap itu kesalahan Melanie, itu kelalaiannya. Dia sudah menduga bahwa Kaisar akan mengambil tindakan terhadap Melanie, tetapi dia tetap memintanya pergi. Jika dia lebih berhati-hati, hal ini tidak akan terjadi. Julian tidak pergi dan tinggal bersamanya di rumah sakit. Segera, Taraf mendapat berita itu dan datang pagi-pagi sekali. Julian, apa yang kamu lakukan? Begitu dia memasuki bangsal, Taraf memarahi, bagaimana orang baik bisa berakhir seperti ini? Melanie berbaring di tempat tidur dan berkata dengan lemah, Saudari Taraf, itu bukan urusan Saudara Fisher. Ini kelalaian saya. Taraf melihat Melanie ditutupi kain kasa dan wajahnya pucat, Taraf menghela nafas tak berdaya. Melihat Julian, dia berkata, saya menonton berita. Tadi malam, sebuah gunung meledak di Lindsay. Pada saat yang sama, gunung-gunung meledak di banyak wilayah di seluruh negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Taraf adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam rencana tersebut. Julian juga tidak menyembunyikannya. Menjelaskan masalahnya secara singkat. Kali ini kita berhadapan langsung dengan Kaisar. Untuk menghancurkan bukti, Kaisar meledakkan semua pangkalan penelitian dan menghancurkan semua pangkalan. Mendengar ini, Taraf menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka banyak hal yang terjadi tadi malam. Dia memandang Melanie, berpikir sejenak dan berkata, terlalu berbahaya bagi Melanie untuk mengikutimu. Dia tidak bisa mengikutimu lagi. Dia selamat kali ini karena dia beruntung. Lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Julian mengangguk ringan. Dia juga berpikir begitu. Selanjutnya, konflik antara dia dan Kaisar akan semakin intens. Terlalu berbahaya jika Melanie mengikutinya. Aku tidak takut. Setelah mendengar ini, Melanie langsung menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Fisher, jangan mengusirku. Aku tidak takut. Aku benar-benar tidak takut. Biarkan aku mengikutimu. Selama aku bisa mengikutimu, aku akan melakukan apapun. Melanie, ini demi kebaikanmu sendiri. Taraf memarahi dengan wajah datar, ini sangat berbahaya, kamu akan mati jika mengikutinya. Melanie menunduk dan berkata dengan lembut, aku tidak takut. Lupakan saja, jangan bicarakan ini sekarang. Julian berhenti sebentar dan berkata, dia masih terluka sekarang, biarkan dia beristirahat dengan tenang dan pulih. Taraf duduk, menyilangkan tangan, menyilangkan kaki, memandang Julian, dan berkata, saya mendukung Anda dalam apapun yang Anda lakukan, tetapi terlalu berbahaya bagi Melanie untuk mengikuti Anda. Saya beruntung kali ini, tapi bagaimana dengan lain kali? Dan kali ini dia sangat menderita untuk mendapatkan informasi untukmu, bisakah kamu menanggungnya? Tidak tahan. Julian benar-benar tidak tega melihat Melanie terluka. Saudari Taraf, aku bisa melakukannya. Melanie tampak seperti anak kecil, menatap Taraf dengan penuh semangat, dengan sedikit doa di wajahnya yang pucat, dan berkata, tolong jangan mengusirku. Taraf berkata, Melanie, ini bukan untuk mengusirmu, ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu dapat pergi sebentar, dan ketika Julian selesai dengan apa yang dia lakukan, bolehkah aku memintanya untuk menemukanmu? Melanie terus menggelengkan kepalanya. Taraf memandang Julian dan bertanya, katakan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Julian melirik Taraf. Taraf berkata dengan dingin, yang satu adalah Sarah dan yang lainnya adalah Melanie. Kamu harus selalu membuat pilihan. Kamu tidak bisa berada di dua perahu yang berbeda. Julian tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Taraf menghela nafas. Dia juga tahu bahwa Julian tidak bisa membuat pilihan. Jika dia bisa membuat pilihan, banyak hal tidak akan terjadi. Dia tidak memaksa Julian lagi. Masih ada urusan di perusahaan, jadi aku akan pergi dan mengerjakan beberapa pekerjaan dulu, Melanie. Sampai jumpa lagi nanti malam. Dia berkata, berdiri dan pergi. Julian berdiri dan menyuruhnya keluar. Di luar rumah sakit, keduanya berjalan berdampingan. Taraf berkata, Melanie adalah gadis yang baik. Dia lebih cocok untukmu daripada Sarah. Setidaknya dia berdiri di sisimu dalam segala hal. Kamu juga tidur dengannya, jadi kamu tidak bisa mengecewakannya lagi. Meskipun Taraf juga mencintai Julian. Tapi dia tahu bahwa kemungkinan Julian bersamanya sangat kecil. Julian tidak bisa melupakan Sarah. Sekarang ada Melanie yang lain. Dia sangat mengagumi Melanie dan mengagumi keberaniannya. Dia menanggung begitu banyak rasa sakit dan menanggung semuanya. Jika itu dia pasti tidak akan mampu menanggungnya, dan dia pasti tidak akan bisa bertahan. Aku tahu. Julian mengangguk ringan. Melanie memang gadis yang baik, dan dia layak untuk Melanie. Hanya saja dia belum menarik batasan yang jelas dengan Sarah. Saat racun Sarah mulai berlaku dan saya membantunya melakukan detoksifikasi, saya akan mengakhiri hubungan kita dengannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Julian memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Sarah. Hutangnya pada Sarah pada dasarnya telah dilunasi. Pada saat perceraian, ketika Sarah menerima 10 miliar miliknya, dia telah melunasi Sarah karena menyelamatkan hidupnya. Dan 10 miliar sudah cukup untuk menutupi kesulitan yang diderita Sarah selama 10 tahun terakhir.
Dengan 10 miliar, Sarah tidak akan khawatir selama sisa hidupnya. Dia berhutang pada Melanie tetapi tidak bisa membayarnya kembali. Bab 418, bayangan muncul kembali. Taraf selalu memiliki kesan yang baik terhadap Julian. Julian berbeda dari pria lain, dia mengabdi pada negara dan rakyat dan tidak peduli pada apapun. Jika ini terjadi pada orang lain, mereka pasti akan memilih Sarah, dan dikencani oleh Melanie di belakang Sarah, dan bahkan tinggal bersamanya. Hanya saja Julian hanya memilih satu, yang membuatnya begitu terjerat dan kontradiktif. Dia berjuang untuk itu. Tapi Julian tidak memilihnya. Dia tidak menyesal. Apa yang terjadi dengan tubuh Sarah? Sudah lama sekali tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah dia tidak diracuni? Julian menggelengkan kepalanya. Dia masih belum tahu apakah Sarah diracun atau tidak. Karena dia tidak bisa memeriksanya. Jika dia benar-benar terinfeksi, dia tidak akan tahu sampai racun Sarah mulai bekerja. Lupakan saja, ini masalah pribadimu. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak peduli siapa yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Kata Taraf lembut. Kata-kata bawah sadarnya adalah selain Sarah dan Melanie, ada orang lain di sekitarmu. Saya tahu, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati dan menangani masalah emosional saya. Julian memandang Taraf dengan ekspresi bersyukur. Selama periode ini, Taraf memberinya banyak bantuan. Tanpa Taraf, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Taraf memberi isyarat selamat tinggal pada Julian. Julian memperhatikannya pergi. Baru setelah Taraf pergi, dia berbalik dan berjalan menuju rumah sakit. Kembali ke bangsal lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Melanie, kemudian meresepkan obat dan meminta perawat untuk mengambil obat tersebut dan memberikannya kepada Melanie untuk diminum untuk mempercepat kesembuhannya dari cederanya. Setelah melakukan ini, Julian bersandar di sofa di bangsal. Dia telah memikirkan masalah emosionalnya. Namun, persoalan ini terlalu rumit. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Tapi Melanie sangat lelah dan tertidur. Julian juga tidak tidur sepanjang malam dan tertidur sambil bersandar di sofa. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur sampai dia dibangunkan oleh sebuah panggilan telepon. Dia bangun, mengeluarkan telepon, dan menemukan bahwa itu adalah Sarah. Setelah sedikit ragu, dia menjawab telepon dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Suara Sarah datang dari telepon, "Suamiku, kamu di mana? Mengapa kamu tidak di rumah sepanjang malam? Ini sudah siang. Aku istirahat hari ini. Aku membeli iga dan merebus supnya sendiri. Apakah kamu kembali untuk makan siang?" Julian melirik ke arah Melanie, yang masih tidur nyenyak di ranjang rumah sakit, dan berbisik, "Sesuatu terjadi di luar, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali." "Julian, apa maksudmu? Aku mengambil istirahat khusus dan berencana menghabiskan waktu bersamamu. Dengan kondisi fisikmu saat ini, apa yang dapat kamu lakukan di luar?" Sarah mengeluh di telepon. "Ini benar-benar sesuatu. Banyak hal yang terjadi tadi malam. Akan kuberitahukan padamu nanti." Julian awalnya berencana menjadi pecundang di keluarga Hansel dan melumpuhkan Kaisar. Tetapi setelah kejadian ini, dia dan Kaisar benar-benar berperang satu sama lain, dan keluarga Hansel tidak perlu lagi menjadi pengecut. Dia harus menjelaskan hal-hal ini dengan jelas kepada Sarah dan bertarung dengan Sarah. "Kalau begitu, bisakah kamu kembali malam ini agar kita bisa menonton film? Bicara lagi nanti." Julian tidak langsung setuju. Dalam situasi Melanie, dia benar-benar tidak bisa pergi. Jika dia pergi, Melanie akan patah hati. Dia menutup telepon. "Saudara Fisher." Sebuah suara samar terdengar. Julian menoleh setelah mendengar suara itu dan menemukan bahwa Melanie sudah bangun. Dia mungkin bisa menebak bahwa Sarah lah yang menelepon Julian. Julian berjalan mendekat. Melanie berbaring di tempat tidur, menatapnya dan berkata, "Jika kamu sibuk, kembalilah dulu. Aku akan baik-baik saja sendirian." Julian tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak sibuk." "Apakah Sister Sarah meneleponmu? Kamu tidak kembali sepanjang malam. Dia seharusnya khawatir. Kamu harus kembali dan melihat-lihat." "Tidak apa-apa." Julian menghiburnya dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir." Melanie tahu bahwa Julian tetap tinggal karena dia terluka. Dia juga tahu bahwa Julian pasti sedang memikirkan Sarah di rumah sekarang, dan dia tidak ingin mempermalukan Julian atau mempersulit Julian karena dirinya sendiri. "Saudara Fisher, dengarkan aku." Melanie berkata dengan lembut, "Jangan memiliki beban psikologis apapun. Selama kamu tidak mengusirku dan membiarkan aku tinggal bersamamu, itu sudah cukup. Setelah kamu pulih sepenuhnya, setelah kamu menyelesaikan semua hal ini, setelahnya pemilihan umum, saya akan pergi." Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum. "Sebenarnya saya sudah lama ingin belajar di luar negeri." Semakin Melanie mengatakan ini, semakin Julian tidak bisa pergi. "Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya kepada Sarah. Dia dan aku telah bercerai, tapi dia juga telah diracuni. Aku tidak bisa pergi, aku akan menunggu racunnya bekerja, dan kapan energiku yang sebenarnya akan hilang. Lebih kuat, setelah dia sembuh, aku akan menyelesaikannya." Julian sudah memikirkannya dengan matang. Tidak ada akhir antara dia dan Sarah.
Dia tidak bisa mengecewakan wanita yang lebih baik demi Sarah. Melanie masih sangat senang karena Julian bisa tinggal, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, dengan senyuman yang bahkan dia tidak menyadarinya. Keluarga Hansel. Setelah Sarah menelepon Julian, dia duduk di sofa dan merajuk dengan marah. Julian tidak kembali sepanjang malam, apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Julian atau kemana dia pergi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Taraf. Taraf masih dalam perjalanan ke Salvation Group. Setelah menerima telepon dari Sarah, dia menyalakan speaker ponsel dan bertanya sambil mengemudi, "Ada apa? Ada apa? Apakah Julian ada di tempatmu?" Sarah bertanya di telepon. "Apakah kamu bercanda?" Taraf berkata, "Sarah, kamu terlalu banyak berpikir. Selama periode ini, saya belum menghubungi Julian, dan dia tidak ada di sini bersama saya. Jika bukan kamu yang berada di sana, lalu kemana dia bisa pergi?" "Sarah, kamu tidak pernah memahami Julian. Kamu tidak pernah benar-benar memahaminya. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan atau apa yang akan dia lakukan lagi. Kamu dan dia tidak cocok. Tidak masalah apakah dia cocok atau tidak. Kamu harus tahu di mana dia berada. Tolong beritahu aku secepatnya. Dia sangat lemah sekarang dan belum kembali sepanjang malam." Taraf berpikir. Dia tahu rencana Julian. Dia tahu bahwa Julian ingin menggunakan menantu keluarga Hansel sebagai kedok dan membuat rencana rahasia, tetapi sekarang dia telah benar-benar berselisih dengan Kaisar, langkah selanjutnya adalah pertarungan nyata dengan pedang dan senjata. Dia juga merasa bahwa Julian dan Sarah harus berakhir dan tidak bisa berlarut-larut seperti ini, jika tidak maka akan tidak adil bagi Melanie. Julian ada di rumah sakit militer. Banyak hal yang terjadi tadi malam. Mengenai apa itu, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Sarah sedikit mengernyit. Apa yang terjadi semalam? Setelah bergumam, dia bangkit dan keluar. Rumah sakit militer. Julian sedang mengobrol dengan Melanie. Bum, bum, bum. Ada ketukan di pintu. "Masuk," Julian memanggil. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam dan topi berparuh bebek masuk. Langkahnya sangat ringan hingga hampir tidak ada suara dari langkah kakinya. "Aku tahu kamu akan datang." Julian melihat bayangan itu, berdiri, dan menunjuk ke sofa di sampingnya, "Duduklah." Shadow duduk dan menatap Melanie yang sedang berbaring. Julian berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Bab 419, Rahasia. Meskipun Shadow ada di Kyoto, dia tahu segalanya tentang Jiangzong. Dia juga tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia datang ke Julian karena masalah ini. "Kamu terlalu ceroboh kali ini." Ada sedikit kesungguhan di wajah Shadow yang biasa. Julian memandangnya. Shadow berkata, "Kali ini Anda memiliki konflik langsung dengan Kaisar. Meskipun Anda memaksanya untuk meledakkan basis penelitian dan menghancurkan semua bukti, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Dia adalah orang yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu dari waktu ke waktu. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun, dan dia tidak muncul untuk apapun. Butuh banyak usaha untuk menangkap ekornya, tapi sekarang semuanya hancur akan sangat sulit." Julian berkata dengan tenang, "Apa yang bisa kita lakukan jika kita menjatuhkannya? Dia bukanlah dalang di balik layar. Ada orang di belakangnya. Jika Anda menjatuhkan seorang kaisar, kaisar kedua akan muncul." Shadow tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Julian, sedikit kejutan melintas di ekspresinya. Dia tidak menyangka Julian akan mengetahui begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. "Saya tidak pernah menyangka Julian dapat mengembangkan energi aslinya dan menjadi ahli seni bela diri dalam waktu sesingkat itu." Julian juga memandangnya dan bertanya, "Siapa orang di belakang Kaisar? Apakah mereka 4 suku kuno?" Shadow menggelengkan kepalanya, "Tidak, nama lengkap Kaisar adalah Jiu Tian. Dia hanyalah cabang dari 9 keluarga dari 4 klan kuno, dan 4 klan kuno tidak akan berpartisipasi dalam pergulatan internal kerajaan Daxia sama sekali." Shadow mengucapkan kata-kata ini. Julian tidak menyangka dia tahu banyak. Bahkan 4 suku kuno pun mengetahuinya. Sepertinya dia bukan sekedar pengawal. "Katakan padaku, apa perintahmu untuk datang kepadaku kali ini?" Shadow mengeluarkan dokumen informasi dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan bertanya, "Apa ini?" Shadow berkata, "Karena Anda telah sepenuhnya berperang melawan Kaisar, Kaisar tidak dapat dipertahankan. Ini adalah beberapa bukti kejahatan Kaisar selama bertahun-tahun. Dengan bukti ini, cukup untuk merusak reputasi Kaisar." Julian bisa melihat dokumennya. Dia memandang bayangan itu dengan bingung. Jika Shadow dapat memberikan bukti-bukti ini, berarti Raja sudah mengetahui apa yang dilakukan Kaisar, tetapi mengapa dia tidak menyingkirkan Kaisar, tetapi membiarkan Kaisar membuat masalah? Bukankah dia tidak perlu menghabiskan seluruh upayanya untuk melawan Kaisar dan menemukan beberapa bukti kejahatan Kaisar? Shadow sepertinya mengetahui pikiran Julian. Dia menjelaskan, hal-hal di sini sangat rumit. Raja sudah lama ingin merombak kartunya, tetapi kekuatan Kyoto rumit. Di balik setiap peluang besar ada orang-orang, dan kepentingan orang-orang ini terhubung. Tidak hanya itu 4 orang di belakang Kaisar. Ada banyak orang di keluarga kuno.
Jika satu orang disentuh, semua orang akan terpengaruh, jadi raja tidak berani bertindak gegabah. Lalu mengapa kamu mengambil tindakan lagi sekarang? Julian bertanya. Shadow berkata, karena Anda adalah eksekutor, Anda harus melaksanakan semua ini. Raja awalnya ingin Anda menemukan bukti dan secara pribadi menjatuhkan kaisar, tetapi sekarang waktu tidak menunggu siapapun, dan Anda telah bangkit, dan hanya Anda yang bisa bunuh kaisar dan jangan ikut campur. Hus. Julian tampak bingung. Hanya karena dia telah mengembangkan energi aslinya, bahkan jika dia bangkit, apakah dia eksekutornya? Dalam pola Kyoto dan pola Daxia, selain 4 klan kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, kekuatan apa lagi yang ada? Siapakah orang di belakang kaisar? Siapa yang terlibat dalam rencana itu 100 tahun yang lalu? Semua ini merupakan misteri bagi Julian. Dia tidak mengerti, dan tidak ada yang memberitahunya. Shadow berkata, karena Anda berasal dari keluarga Visser dari 4 klan kuno, dan keluarga Visser adalah kepala dari 4 klan kuno. Anda sekarang adalah ahli seni bela diri yang hebat. Meskipun Anda baru saja memasuki dunia nyata, Anda bahkan bukan sebuah dunia. Tapi, Anda telah menunjukkan potensi besar, dan jika Anda melangkah maju, itu setara dengan langkah keluarga Visser. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di Kyoto, mereka harus memberikan wajah keluarga Visser. Hos. Julian menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Shadow mengungkapkan beberapa rahasia. Hal ini mengungkap pengaruh keluarga Visser di Daxia. Saya ingin tahu lebih banyak. Julian melihat bayangan itu dan mengucapkan kata demi kata. Dia tidak ingin bertindak gegabah tanpa mengetahui apapun. Hanya dengan mengetahui lebih banyak dia akan merasa percaya diri. Shadow melirik Julian dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Saya ingin tahu rencananya 100 tahun yang lalu, dan apa yang terjadi ketika Raja 100 tahun menghancurkan Sekte Gu. Saya juga ingin tahu situasi saat ini di Kyoto, apa saja pemain besar yang berperan, dan siapa saja pemain besar tersebut. Shadow terdiam, lalu berkata, terlalu rumit untuk dijelaskan dengan jelas. Kamu bisa memahaminya perlahan di masa depan. Julian bertanya lagi, satu pertanyaan terakhir. Shadow memandangnya dan berkata, katakan padaku. Julian bertanya, siapa calon raja di hati raja saat ini, dan apa posisi raja? Shadow berkata, saya tidak tahu tentang raja. Mengenai kedudukan raja, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kedudukan raja selalu untuk pembangunan dan pembangunan negara. Segala sesuatu yang dilakukan raja adalah untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Singkirkan para pembangkang yang didasarkan pada keinginan egois. Dengan kata-kata Shadow, Julian merasa lega. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bahkan bukan ahli seni bela diri tingkat pertama. Apa maksudmu? Ini secara alami adalah pembagian bidang energi sejati. Julian memandangnya, saya ingin mendengar detailnya. Shadow berkata, alam pertama adalah yang terendah, dan alam ke-9 adalah yang tertinggi. Sesederhana itu. Shadow menjawab, kalau tidak, menurut Anda seberapa rumitnya? Julian bertanya lagi, seberapa kuat 9 alam? Shadow terdiam, dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa detik, entahlah. Selama ribuan tahun terakhir, Daxia telah memasuki 9 alam sisik naga dan tanduk Phoenix. Bahkan bisa dikatakan belum ada jika ya, itu harus dipertimbangkan 1000 tahun yang lalu. Raja Lanling adalah penguasa leluhur 4 klan kuno. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Shadow mengetahui hal ini. Bagaimana dengan 8 alam? Shadow berkata, hanya ada sedikit orang kuat di 8 alam yang tercatat dalam sejarah. Satu-satunya orang kuat di 8 alam yang saya ketahui adalah 4 menteri Raja Lanling pada saat itu, yang merupakan nenek moyang dari 4 suku kuno. Namun ribuan tahun telah berlalu, dan mereka telah lama terkubur di dalam loes. Bagaimana dengan alam ke-7? Aku tidak tahu. Bayangan menggelengkan kepalanya. Di antara master seni bela diri saat ini, berapa banyak alam yang telah dicapai oleh yang terkuat? Shadow berdiri dan berkata, saya sudah mengatakan cukup hari ini. Anda akan memahaminya nanti. Ada perintah rahasia dari raja dalam dokumen tersebut. Anda dapat kembali ke hutan belantara selatan dan terus menjadi raja naga Anda. Lalu kembali ke istana hukuman dan dapatkan pedang hukuman membunuh kaisar. Shadow mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Julian melihat sosok bayangan itu pergi. Pria ini, yang terlihat biasa saja, adalah seorang master sejati. Meskipun dia sekarang telah mengembangkan energi aslinya dan merupakan ahli seni bela diri sejati, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Shadow. Dari alam pertama hingga alam ke-9, berapa banyak alam kekuatan bayangan ini? Julian bergumam pelan. Dia sangat yakin bahwa Shadow adalah ahli seni bela diri, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Situasi di Kyoto lebih rumit dari yang saya kira. Raja berencana mengambil tindakan terhadap kaisar. Tapi dia juga tahu bahwa membunuh kaisar hanyalah permulaan. Begitu kaisar meninggal, situasinya menjadi kacau balau, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar nanti. Namun kini, dia hanya bisa terus mengeksekusinya. Kembali ke hutan belantara selatan dan terus menjadi Raja Naga. Dia bergumam pelan. Melanie sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan dia mendengar percakapan antara Julian dan Shadow. Meskipun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa Julian telah dipekerjakan kembali.
Saudara Fisher, selamat. Julian melirik Melanie, dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Hanya jabatan, jika aku punya pilihan, aku lebih suka menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan tanpa beban. Bab 420, putus, Julian, kamu akan menyesalinya. Jika dia bisa memilih hidup, jika Julian diberi kesempatan, maka Julian akan memilih untuk kembali ke 10 tahun yang lalu. Dulu sebelum keluarga Fisher dibakar. Dengan cara ini, sisa hidupnya akan terbalik. Dengan cara ini, ada kemungkinan besar dia akan berakhir bersama Taraf dan menghabiskan sisa hidupnya. Namun, Anda tidak dapat memilih dalam hidup. Sekarang hal itu sudah terjadi, kita harus menghadapinya dengan tenang. Saudara Fisher, kamu harus kembali ke Nanhuang untuk mengurus urusanmu. Saya memiliki perawat profesional di rumah sakit untuk merawatmu. Melanie tahu bahwa Julian sekarang kembali menjabat. Dia sekarang bukan hanya Panglima Wilderness Selatan, Naga Hitam, tapi juga Raja Naga. Julian mengangguk. Kembali ke hutan belantara selatan dan memimpin tentara naga hitam memang lebih penting daripada cinta antar anak. Aku akan menelepon Taraf dan segera pergi. Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Taraf. Taraf baru saja pulang kerja dan meninggalkan perusahaan untuk pergi makan malam. Setelah menerima telepon dari Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apakah terjadi sesuatu pada Melanie? Tidak, aku akan kembali ke Southern Wasteland. Hah? Kembalilah, apa yang kamu lakukan? Julian berkata, begitu banyak hal yang terjadi tadi malam, yang membuat Raja khawatir. Raja mengirim orang ke sana dan membawa beberapa bukti kejahatan Kaisar, serta perintah rahasia Raja. Saya kembali ke hutan belantara selatan dan terus mengambil alih tentara naga hitam. Jadilah Raja Naga, kembali ke Kyoto, ambil pedang hukuman, dan bunuh Kaisar. Ah, petugasnya telah dipekerjakan kembali. Taraf sedikit terkejut, dan kemudian berteriak dengan gembira, selamat. Aku akan segera pergi. Melanie, jika kamu punya waktu, datang dan tinggallah bersamanya. Oke. Kamu bisa melanjutkan dengan tenang. Aku berjanji akan menjaga taman belakangmu dengan baik, kata Taraf sambil tersenyum bercanda. Tidak perlu berkata-kata lagi, tutup telepon sekarang. Julian menutup telepon. Kemudian dia melihat ke arah Melanie dan berkata, kamu dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Saya telah memberitahu Taraf bahwa dia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu. Oke, itu sangat bertele-tele, ayo pergi. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, pintu dibuka. Seorang wanita ramping dan cantik masuk. Dia mengenakan gaun seksi berpotongan rendah, dengan rambut panjang bergelombang berwarna kastanye, dan kacamata hitam. Dia adalah Sarah. Sarah melepas kacamata hitamnya, menatap ke arah Melanie yang sedang berbaring di tempat tidur, lalu menatap Julian, dengan sedikit kebencian di wajah cantiknya, mau kemana kamu terburu-buru? Julian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Taraf memberitahuku. Sarah masuk dan duduk di sofa di bangsal. Dia menyilangkan kaki dan memperlihatkan kaki putih panjangnya. Apa yang terjadi semalam? Julian tidak menyangka Sarah akan datang. Dia berhenti sebentar dan berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Sarah langsung kehilangan kendali emosinya, berdiri, dan berteriak, Julian, saya istrimu, kenapa urusanmu tidak ada hubungannya denganku? Dia menunjuk ke arah Melanie, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan kain kasa diikatkan di sekujur tubuhnya, dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia terluka? Julian menarik napas dalam-dalam. Dia akan kembali ke hutan belantara selatan, jadi dia harus memberitahu Sarah tentang hal-hal ini dan menjelaskan kepadanya sehingga dia bisa mengakhirinya sepenuhnya. Dia duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Anda juga tahu bahwa Kaisar telah mengincar saya. Saya bisa mencapai posisi saya hari ini karena Kaisar melakukannya secara diam-diam. Setelah saya kembali ke Jiangzhou, saya juga menyelidiki beberapa hal tentang Kaisar. Tadi malam, Melanie pergi mencari informasi dan ditangkap oleh rakyat Kaisar. Ya, saya pergi untuk menyelamatkan orang, tetapi Kaisar melarikan diri. Julian dengan singkat menjelaskan masalahnya. Jadi, kesehatanmu selalu baik-baik saja, apakah kamu hanya berpura-pura? Julian menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, hanya saja racunnya telah ditekan untuk sementara. Mengapa? Sarah bertanya, saya istrimu. Bahkan orang luar pun tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku tidak tahu apa-apa. Dia bersedia melakukan sesuatu untukmu. Apakah aku tidak bersedia? Apakah kamu masih tidak menyukainya? Apakah kamu khawatir aku akan menimbulkan masalah padamu? Kita sudah bercerai, dan hutangku padamu telah terbayar. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena kita sudah bercerai, jangan saling mengganggu, oke? Bayar? Ha? Sarah berdiri dan mencibir, bisakah Anda membayarnya kembali? Tahukah Anda betapa saya telah menderita? Berapa dekade hidup dapat bertahan? Karena Anda, saya telah menderita 10 tahun dan menderita penghinaan selama 10 tahun, Anda akan selesai setelah kamu melunasinya. Apa yang kamu inginkan? Julian memandangnya. Sarah memandang Julian dengan dingin dan berkata-kata demi kata, Julian, hutangmu padaku tidak akan pernah terbayar seumur hidupmu. Sarah, bisakah kamu berhenti melakukan ini?
Julian memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika kita akan bercerai, kamu juga mengatakan bahwa mudah untuk berkumpul dan tetap berpisah, jadi mengapa kamu harus mempermalukan satu sama lain? Apakah kamu bertekad untuk pergi? Wajah Sarah menjadi gelap. Sikapnya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak cocok, kenapa memaksakan diri untuk bersama? Oke, oke. Sarah menatap Julian dengan dingin dan berkata kata demi kata, Julian, kamu akan menyesalinya. Dia berbalik dan pergi. Bangsal menjadi sunyi. Melanie tetap diam. Baru setelah Sarah pergi, dia berkata dengan cemas, Saudara Fisher, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera mengejarnya? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang saya sudah menjelaskannya, tidak perlu melanjutkannya. Selama Sarah tidak melakukan pendiskualifikasian apapun, dia akan lega. Kamu memulihkan diri dulu, dan aku akan kembali ke hutan belantara selatan. Aku akan kembali kepadamu setelah aku selesai. Julian berdiri dan meninggalkan bangsal. Dia langsung pergi ke wilayah militer untuk mencari King Kotake. Dan Sarah juga meninggalkan rumah sakit. Setelah dia pergi, dia menangis. Dia menangis dengan sangat sedih. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan hati Julian, tetapi dia sudah tahu bahwa dia salah dan dia sudah menebusnya. Dia berusaha keras untuk memenangkan kembali Julian, tetapi yang dia dapatkan sebagai imbalannya adalah hutangnya telah dilunasi. Dia berbaring di kemudi sambil menangis. Mau tisu? Tiba-tiba sebuah suara datang. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Sarah. Dia berbalik dan melihat seseorang duduk di kopilot. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan mantel coklat, dengan potongan rambut cepak dan kepala penuh rambut putih. Kamu, siapa kamu? Sarah tampak waspada. Tidak ingat, orang tua itu memandang Sarah dengan senyum cerah. Sarah menatap lelaki tua itu. Dalam ingatannya, lelaki ini tidak ada. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, wajar jika tidak mengingatnya. 10 tahun yang lalu, kamu sudah pingsan. Kamu, siapa kamu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, 10 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan Julian dari api, tetapi kamu juga terbakar dan pingsan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat bertahan hidup jika tidak ada yang menyelamatkanmu? Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini menyelamatkannya 10 tahun lalu? Siapa kamu? Kamu bisa memanggilku kakek. Hah? Sarah tampak bingung. Orang tua itu tersenyum ringan dan berkata, nama saya Dimitri Fisher. Fisher? Dimitri Fisher, kakek Julian. Seru Sarah. Benar. Dimitri terkekeh. Sarah menarik napas dalam-dalam dan memandang lelaki tua di depannya. Dalam api itu, semua anggota keluarga Fisher terbakar sampai mati. Dia tidak menyangka kakek Julian masih hidup, dan dia tidak menyangka Dimitri telah bersembunyi selama 10 tahun dan baru muncul sekarang, dan dia bahkan berinisiatif untuk mencarinya. Fisher, kakek Fisher, apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin Julian menyesalinya? Tentu saja aku di sini untuk memberimu kesempatan ini. Tahukah kamu mengapa racun di tubuhmu tidak menyerang? Sarah bingung ketika membicarakan masalah ini. Dia memang meminum racun ketika dia berada di Tianshan Pass hari itu, tetapi setelah sekian lama, racun di tubuhnya tidak pernah keluar. Ketika Dimitri menyebutkannya, matanya berbinar dan dia bertanya, ya, apakah kakek diam-diam membantu saya? Oh, itu tidak sebodoh itu. Jika kamu ingin Julian menyesalinya, kamu membutuhkan kekuatan yang besar, karena Julian sekarang telah mengembangkan energi aslinya dan merupakan ahli seni bela diri yang hebat. Dimitri memutar cincin di ibu jarinya dan berkata dengan santai, mulai sekarang, Anda adalah tuan muda Istana Raja Surgawi. Bersambung.